Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku. Mari kita lanjutkan untuk materi kita pada bab tentang kekongruenan dan kesebangunan pada bangun datar. Kalau dua bagian yang kemarin yang sudah kita selesaikan adalah tentang kekongruenan pada bangun datar, maka untuk selanjutnya pada bagian yang ketiga, ini tentang kesebangunan pada bangun datar. Coba perhatikan. Nah, ini contoh-contoh untuk bangun datar maupun bangun ruang yang sebangun, bangun datar yang sebangun ya. Jadi ada gambar foto. Jadi kalau diperkecil atau diperbesar itu namanya sebangun. Jadi bentuknya sama. Kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Syarat-syarat dua bangun segi banyak atau poligon yang sebangun, yaitu syaratnya 1. Perbandingan panjang sisi yang bersesuaian harus senilai atau memiliki perbandingan yang sama ya. Kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Jadi ini kalau semuanya 90 ya 90 semuanya. Nah, kita coba untuk mengidentifikasi dari dua bangun yang sebangun. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Nah, kalian disuruh menjelaskan. Di sini ada 3 bangun. Ini kalau kita lihat semuanya persegi panjang ya, anak-anakku. Berarti jelas sudut-sudutnya semua sudut yang bersesuaian jelas sama besar semua karena masing-masing ini sudutnya 90 derajat. Nah, kita lihat sekarang. Nah, kita periksa bagaimana perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya. Kita lihat untuk persegi panjang yang pertama dan persegi panjang yang kedua. Nah, untuk persegi panjang yang pertama, ini kalau kita lihat AB itu bersesuaian dengan EF pada bangun yang kedua. Kan sisi yang panjang dengan yang panjang kan, yang bersesuaian, ingat. Kemudian DC bersesuaian dengan HG. Ini kalau kita lihat perbandingannya berapa? AB ini 12, kemudian EF-nya 8. Berarti kalau kita sederhanakan masing-masing kita bagi 4, berarti sama dengan 3:2. Nah, sekarang untuk sisi yang lain. AD itu kan bersesuaian dengan EH. Maka kita lihat AD dibanding EH. Ini harus sama dengan BC dibanding FG. Yaitu 8:6. Ternyata hasilnya kalau kita sederhanakan jadi 4:3. Nah, kalau begitu 3:2 dengan 4:3 sama apa enggak? Nah, ternyata tidak ya. Nah, ini dikatakan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian tidak memiliki perbandingan yang senilai. Jadi harusnya semuanya sama. Itu nanti baru dikatakan sebangun. Nah, jadi diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang 1 dan 2 itu tidak sebangun. Ya. Nah, sekarang bagaimana untuk persegi panjang yang pertama dengan ketiga? Otomatis sisi yang panjang dengan panjang ya, yang senilai itu. Kemudian yang sisi pendek dengan pendek. Nah, sekarang AB bersesuaian dengan CK. Kemudian DC bersesuaian dengan IL, sehingga kalau kita buat perbandingan maka AB banding CK harus sama dengan DC banding IL, yaitu sama dengan 12 dibanding 4. Kalau kita sederhanakan sama dengan 3:1. Nah, sekarang untuk sisi AD bersesuaian dengan CI. BC bersesuaian dengan KL. Maka kalau kita lihat perbandingannya sama dengan, jadi AD-nya 8, CI-nya berarti 3. Jadi 8:3. Nah, sekarang apakah sisi-sisinya memiliki perbandingan yang senilai? Nah, ternyata tidak juga. Nah, oleh karena itu, jadi tampak bahwa perbandingan
sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang 1 dan 3 juga tidak sebangun. Nah, paham? Yuk kita lanjut. Bagaimana dengan bangun persegi panjang yang kedua dan ketiga? Ini kalau kita lihat, EF bersesuaian dengan JK, HG bersesuaian dengan IL, sehingga EF banding JK sama dengan HG banding IL, yaitu sama dengan 8 banding 4, sama dengan 2 banding 1. Nah, sekarang untuk sisi yang lain. EH bersesuaian dengan JI, maka EH banding JI sama dengan FG banding KL, yaitu 6 banding 3. Itu kalau kita sederhanakan juga 2 banding 1. Nah, ternyata di sini kita lihat bahwa tampak bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai kan itu. Jadi sama-sama 2 banding 1. Nah, jadi untuk persegi panjang 2 dan 3 itu dinamakan sebangun. Ya, kita lihat jelas untuk sudut jelas sudah sama. Jadi memiliki perbandingan yang senilai pada sisi-sisi yang bersesuaian. Contoh yang berikutnya, ini menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari 2 bangun datar yang sebangun. Ini penerapannya anak-anakku. Jadi penerapannya bagaimana kalau dalam soal. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Coba diperhatikan. Ini gambar apa? Trapesium siku-siku lagi ya. Jadi itu ada gambar trapesium siku-siku. Kalau kita lihat, ini sudah diberi keterangan bahwa bangun ABCD dan EFGH sebangun. Nah, karena sudah ada keterangan bahwa bangun ABCD dan EFGH sebangun, berarti jelas sisi-sisi yang bersesuaian senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, sekarang ada pertanyaan yang A. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Kemudian yang B, panjang sisi EF, BC, dan HG. Kemudian yang C, perbandingan luas EFGH dan ABCD. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, coba kita lihat sama-sama ya alternatif penyelesaiannya. Ini yang pertama bangun EFGH. Kemudian yang kedua bangun ABCD, ini kami putar. Biar kalian lihat. Ya, jadi kalian biar paham. Ini kalau kita lihat sisi-sisi yang bersesuaian ini ya. Karena ini tadi sudah disebutkan bahwa sisi-sisi yang bersesuaian itu memiliki perbandingan yang senilai, berarti kalian harus sudah bisa menentukan sisi yang bersesuaian mana. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini salah satu sisi siku-sikunya ya. Berarti EF itu bersesuaian dengan AB, itu bersesuaian, sehingga nanti EF banding AB harus sama dengan EH banding AD, harus sama dengan HG banding DC, juga harus sama dengan FG banding BC. Itu kalau senilai. Nah, karena sudah sebangun berarti senilai. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang untuk sudutnya dulu kita lihat. Besar sudut G otomatis sama dengan besar sudut C. Ya, sehingga X-nya adalah 22,6 derajat. Terus besarnya sudut D berapa? Besar sudut D berarti sama dengan 180 derajat dikurangi besar sudut C. Kenapa? Nah, sifat pada trapesium kan. Jadi sudut yang terletak di antara dua sisi yang sejajar jumlahnya 180 derajat, atau sudut D ditambah sudut C sama dengan 180. Ini bisa juga dikatakan merupakan sudut dalam sepihak anak-anak. Ya, karena apa? AD ini kan sejajar dengan BC, dipotong oleh garis CD, sehingga ini dengan ini jumlahnya 180. Ini namanya sudut dalam sepihak. Oke, kita lanjut ya. Berarti ini tadi besarnya sudut D kan Y, berarti Y derajat sama dengan
180 derajat dikurangi besarnya sudut C tadi 22,6 derajat. Akhirnya ketemu Y-nya 157,4 derajat. Bisa dipahami? Yuk, nah sekarang besar sudut H. Besar sudut H itu sama dengan besar sudut D, yaitu Z derajat sama dengan Y derajat, berarti sama dengan 157,4 derajat. Maaf itu derajatnya ke bawah ya anak ya. Ya nanti kami perbaiki lagi. Yuk. Sekarang kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Setelah sudut kita lanjut. Ya, ini tadi. Sekarang untuk yang berikutnya kita cari. Nah, EF dibanding AB sama dengan EH dibanding AD. Yang tadi kan tadi sudah diketahui bahwa bangun ABCD dan IFGH bangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian sebanding kan? Nah, kalau tujuan kita mau nyari apa itu namanya? Ini yang diketahui semua kan sisi yang bersesuaiannya EH dengan AD. Nah, kita tinggal nyari panjangnya EF. Nah, AB-nya sudah diketahui sehingga kita pakai perbandingan itu. Jadi EF dibanding AB sama dengan EH banding AD. Nah, akhirnya EF dibanding AB-nya diketahui 16 sama dengan EH-nya itu 15 cm, AD-nya 20. Nah, kalau sudah begini, tujuan kita kan mau nyari EF. Bagaimana berikutnya? Nah, ini kita kalikan silang anak-anakku. Jadi EF kali 20 atau 20 EF sama dengan 16 kali 15. Sehingga akhirnya 20 EF sama dengan 15 kali 16, sehingga EF-nya 15 kali 16 dibagi 20 ketemu 12. Oke, bisa dipahami. Jadi gini, untuk nyari ini, jadi untuk nyari EF itu kita pakai perbandingan yang diketahui semua untuk sisi yang bersesuaian. Yang sama, yang sudah diketahui semua untuk sisi yang bersesuaian kan EH sama AD. Maka ini yang kita pakai untuk pedoman, untuk menghitung, mencari nilai EF. Nah, yuk kita lanjutkan. Nah, sekarang kita kalau mau mencari panjangnya BC, bagaimana? Kita bisa tetap menggunakan ini. Silahkan kalian bolak-balik, tidak apa-apa anak-anakku. Jadi ini yang dipakai. Kalau yang ini bedanya, kalau yang ini yang kita pakai di pembilang untuk sisi untuk trapesium IFG ya. Berarti yang bawah ini untuk trapesium ABCD. Nah, ini kita balik sama saja nanti. Ini sama saja. Nah, ini yang diketahui kan ini sisi yang dipakai AH sama EH sama AD toh, yang sudah diketahui ini yang kita pakai ini. Pedomannya EH sama AD. Nah, kalau yang atas ini untuk sisi DA, berarti yang ini harus BC-nya di bawah. Sehingga kalian nanti kalau membandingkan, jadi BC banding FG, karena BC kan bersesuaian dengan FG. Jadi BC banding FG harus sama dengan DA banding EH. Seandainya kalian ingin seperti ini, Bu, saya ingin yang seperti yang B aja, biar saya nggak bingung. Boleh, nggak apa-apa, ini kalian balik. Jadi nanti FG dibanding BC sama dengan EH banding AD. Sama aja kan? Ya, ini dengan ini sama aja kan? Ya, kita balik, kalian biar paham nanti untuk contoh yang lain. Yuk, kita lanjut. Akhirnya BC dibanding FG-nya sudah diketahui 20 sama dengan DA-nya 20 per EH-nya 15. Oke, diamati. Nah, kalau sudah langkahnya bagaimana selanjutnya? Seperti tadi kita kalikan silang. Jadi setelah terjadi begini kita kalikan silang. BC kali 15 sama dengan 20 kali 20. Nah, sehingga 15 BC sama dengan 20 kali 20.
Berarti BC-nya berapa? 20 kali 20 dibagi 15. Akhirnya BC-nya ketemu, 400 kita bagi 15, 26,67. Nah, sampai di sini. Dari keterangan ini sambil dipikir ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau nyari HG? Nah, kalau kita nyari HG, nah, langkahnya, nah untuk mencari panjang HG, buat garis bantuan HO. Jadi kita buat garis tegak lurus. Jadi HO itu tegak lurus dengan FG. Nah, sehingga panjangnya FO sama dengan panjangnya EH. Karena kalau kita lihat bangun EFOH itu kan akhirnya bangun persegi panjang anak-anakku. Iya toh? Kenapa? Karena itu sudutnya kan siku-siku semua. Ya, otomatis nanti panjangnya FO sama dengan panjangnya EH 15 cm. Kemudian panjangnya HO itu sama dengan panjangnya EF 12 cm. Sehingga panjangnya OG berarti sama dengan panjang FG dikurangi FO. Jadi 20 dikurangi 15 berarti 5 cm. Nah, akhirnya kita bisa kan untuk nyari panjang HG pakai apa? Pakai teorema Pythagoras. Kan akhirnya sisi miring kan itu. Jadi HG kuadrat sama dengan HO kuadrat ditambah OG kuadrat, atau HG berarti sama dengan akar dari HO kuadrat ditambah OG kuadrat. Akhirnya sama dengan akar dari HO-nya 12, berarti 12 kuadrat ditambah OG-nya 5, berarti 5 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 25 ketemu 169. Sehingga akar 169 berapa? 13, berarti panjangnya HG sama dengan 13. Bagaimana untuk penjelasan ini? Semoga bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, sekarang untuk kesebangunan pada bangun datar. Nah, selesaikan soal-soal di bawah ini dengan benar dan sistematis. Nomor 1, selidiki apakah dua trapesium di bawah ini sebangun. Ini kalau kita lihat trapesiumnya trapesium apa ini anak-anakku? Trapesium sama kaki ya. Nah, nih kalau kita lihat apakah sisi-sisi yang bersesuaian ini sebanding. Ini sisi yang panjang 16 ya untuk trapesium PQRS, untuk ABCD 8. Terus PQRS yang pendek 4 cm, DC 2 cm. Sepertinya iya. Kita lihat apakah sudut yang bersesuaian ini sama besar. Nah, karena kita belum tahu apakah sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, belum tentu, maka ini nggak boleh dinamakan sebangun walaupun sudut sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Kenapa? Karena sudut yang bersesuaian tidak sama besar, jadi tidak boleh dinamakan sebangun. Nah, sekarang carilah pasangan bangun yang sebangun di bawah ini. Nah, ini kalau kita lihat bangun A dan B ini persegi panjang ya. Kalau persegi panjang jelas sudut yang bersesuaian sama besar, karena masing-masing kan sudutnya 90 derajat. Nah, sekarang apakah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding? Ini sisi yang terpanjang pada persegi panjang A 6 cm, yang B 42, untuk yang pendek 4 cm, yang B 28. Nah, sekarang kalau kita lihat berarti yang pendek banding pendek 4 banding 28, apakah sama dengan 6 banding 42? Oh, ternyata sama ya toh. 4 banding 28 itu kan 1 banding 7, 1/7 ya toh. Kita bagi 41, 28 bagi 4, 7, 1/7. Sedangkan 6/42 juga begitu. Ternyata 6 kita bagi 6, 1, 42 kita bagi 6, 7. Ternyata sama, memiliki perbandingan yang
sama atau senilai. Nah, karena sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka yang nomor 2 ini dinamakan dua bangun datar yang sebangun. Nah, jadi harus dipenuhi kedua-duanya ya anak-anakku. Jadi sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka ya, dan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai, maka dinamakan sebangun. Oke, bisa dipahami? Yuk, lanjut. Nah, sekarang untuk yang berikutnya nomor 3 mengenai perhatikan dua bangun yang sebangun di bawah ini. Nah, ini segi 5 sebarang ya. Ya. Ini sudah ada keterangan bahwa dua bangun ABCDE dan PQRST ini sebangun. Kalau sudah ada keterangan sebangun, jelas memiliki dua syarat itu, sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau senilai, memiliki perbandingan yang senilai, dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, ini kalian disuruh nyari panjang sisi AE, ED, dan QR. Nah, ini kalian harus bisa menentukan sisi-sisinya mana saja yang bersesuaian, nah, yang sebanding. Ini kalau kita lihat ya anak-anakku ya, ini AB kan bersesuaian dengan PQ. Terus ini BC bersesuaian dengan QR. DC dengan SR, ED dengan ini, TS, AE dengan PT. Sehingga kalau kalian nanti disuruh nyari AE, ED, dan QR panjangnya, kalian harus lihat di sini yang sudah diketahui semua yang mana. Itu nanti yang kita pakai untuk menghitung. Ini yang diketahui semua untuk sisi yang bersesuaian, yang diketahui semua adalah sisi AB dan PQ. Maka nanti kalau kalian mau nyari panjang sisi AE, nah, ini kan pedomannya ini, pakai ini. Nah, sehingga karena AE ini bersesuaian dengan PT, maka akhirnya kita buat perbandingan yang senilai seperti ini. Jadi AE dibanding PT sama dengan AB banding PQ. Jadi yang dipakai untuk menghitung adalah sisi yang sudah diketahui, yang memiliki sisi yang bersesuaian yang sudah diketahui. Nah, akhirnya AE dibanding PT-nya sudah diketahui 18 sama dengan AB-nya. Itu tadi diketahui 32/24 PQ-nya. Akhirnya kalau sudah langkahnya tetap anak-anakku seperti ini. Jadi kalau sudah selesai begini selalu kita dikalikan silang. Jadi AE kali 24 sama dengan 32 kali 18. Jadi 24 AE sama dengan 18 kali 32. Berarti AE-nya berapa? Ya 18 kali 32 dibagi 24. Mana? Bisa dipahami? Oke. Akhirnya AE-nya ketemu 24. Ya, nanti kita sederhanakannya ini ya. Yuk. Sekarang untuk nyari panjang ED. Nah, untuk nyari panjang ED. Nah, ED ini kan bersesuaian dengan TS. Maka kita pakai ini. ED dibanding TS sama dengan AB dibanding PQ. Nah, ini tetap yang kita pakai ini. Bu, kalau saya pakai yang ini boleh enggak? Boleh. Kalau kalian mau pakai yang AE banding PT kan sudah ketemu AE-nya. Boleh. Jadi misalnya ED banding TS sama dengan AE banding PT boleh. Ya, yuk Ibu lanjutkan ini ya. Sehingga kalau sudah ED dibanding TS-nya 21 sama dengan AB 32 banding PQ 24. Akhirnya ED-nya berarti ini kita kalikan silang 21 kali 32 dibagi 24. Akhirnya ED-nya ketemu 28. Bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Sekarang kita lanjutkan untuk
mencari panjangnya AE. Nah, ini nyari panjang AE. AE ini bersesuaian dengan PT, maka ini yang kita pakai AE banding PT. Loh, ini yang kita pakai sama dengan BC dibanding QR. Nah, BC dibanding QR. Ini BC-nya 48, QR-nya belum ada. Bagaimana ini? Nah, ini kalau kita lihat AE-nya tadi kan sudah ketemu kita. Nah, ini AE-nya kan sudah ketemu 24. Jadi kita bisa pakai ini. Jadi nggak harus selalu AB banding PQ. Kita bisa pakai yang sudah diketahui, sudah ketemu ini tadi sudah kita cari. Maka kita lanjut, AE banding PT sama dengan BC banding QR. Jadi 24 banding 18 sama dengan 48 banding QR. Kalau sudah tetap kita kalikan silang, 24 kali QR sama dengan dikali ini. Atau kita bisa langsung berarti QR sama dengan 18 kali 48 dibagi 24. Ya, bisa kan? Yuk, akhirnya QR ketemu 36. Nah, gini anak-anak untuk menyelesaikan. Jadi kalau menentukan panjang sisi dari dua bangun datar yang kongruen. Jadi kuncinya di sini anak-anakku, kuncinya. Kalian harus bisa menentukan sisinya mana atau yang bersesuaian yang sudah diketahui semua. Nanti ini yang untuk menghitung. Oke, yuk lanjut. Ya. Sekarang di sini dua buah bangun di bawah ini sebangun. Nah, mirip yang tadi. Kalian disuruh nyari. Jadi kalau sebangun jelas sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Maka kalau kalian suruh nyari panjang EF, HG, AD dan DC, caranya seperti tadi. Mana ini sisi yang diketahui semua? Ini kan EF kan bersesuaian dengan AB, EH dengan AD, HG bersesuaian dengan DC. Nah, FG dengan BC ini bersesuaian. Nah, ini sudah diketahui semua, maka ini yang kita pakai. Maka EF dibanding AB sama dengan FG banding BC. Ini yang kita pakai untuk menghitung. Ya, sehingga EF banding AB-nya sudah diketahui 20 sama dengan FG 28 banding BC 35. Kalau sudah kita kalikan silang, akhirnya EF atau FE-nya sama dengan 20 kali 28 per 35. Akhirnya FE-nya ketemu 16. Saya? Nah, dengan cara yang sama seperti yang tadi, coba nanti kalian hitung sendiri. Coba kalian hitung sendiri. Dengan contoh yang tadi sama persis kan? Kalian hitung sendiri nanti panjang HG, AD, dan DC. Bisa kan? Insya Allah bisa. Nah, nanti kalian bisa nyocokkan. Bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk maaf anak-anakku, mungkin masuk ya suaranya. Bapak dan Ibu guru akan segera ini ada pergantian jam. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Yuk, jadi nanti kalian kalau nyari caranya seperti contoh yang nomor 3 tadi. Nanti HG-nya akan ketemu 20 cm. Kemudian AD-nya akan ketemu 20 cm. DC-nya akan ketemu 25 cm. Dicoba betul-betul ya. Oke. Nah, tentukan nilai X, Y, dan Z-nya. Selamat belajar, semoga otomatis ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Ya. Besarnya sudut X sama dengan sudut Z karena bersesuaian kan. Terus sudut H sama dengan sudut D. Sehingga untuk nyari sudut X berarti ya 180 dikurangi 127 derajat ketemu 153 derajat. Sudut dalam sepihak tadi ya. Ya. Terus berarti Y derajatnya berapa? Otomatis karena H itu bersesuaian dengan sudut D. Maksud saya sudut H bersesuaian dengan sudut D berarti kan sama besar karena sebangun. Berarti
sudut D atau Y derajat itu besarnya 127 derajat. Oke, nah Z-nya berapa? Ya, Z berarti besarnya sama dengan sudut X, yaitu 127 derajat. Nah, bisa difahami ya anak-anakku ya. Semoga bisa, insya Allah kalau kalian mau belajar mesti bisa. Oke, yuk kita lanjut nomor 5. Di sini ada sebuah gambar yang berbentuk persegi panjang berukuran 16,8 cm kali 8,4 cm. Jadi panjangnya 16,8 cm, lebarnya 8,4 cm. Nah, gambar tersebut diperkecil sehingga ukurannya menjadi K cm kali 2 cm. Nah, hitunglah panjang K. Nah, bagaimana cara menghitungkannya? Cara menghitungnya, karena yang diperkecil berarti jelas dua bangun datar itu sebangun. Berarti kan sisi-sisi yang bersesuaian sebanding. Nah, akhirnya sisi K itu bersesuaian dengan 16,8, yang 2 bersesuaian dengan 8,4, sehingga K per 16,8 sama dengan 2 per 8,4. Sehingga K-nya tetap selalu ya, jangan lupa ini kita kalikan silang, ini kali ini sama dengan ini kali ini, sehingga K sama dengan 168 kali 2 dibagi 8,4. Nah, akhirnya K-nya ketemu 4 cm. Oke, bisa ya? Yuk lanjut. Nah, ini sebuah foto diletakkan pada selembar karton yang berukuran 50 cm kali 40 cm. Ini kartonnya ya anak-anakku, berarti yang ukurannya 50 kali 40. Nah, sebelum dipasang di figura. Di bagian sisi kiri, kanan, atas, dan bawah foto diberi jarak seperti tampak pada gambar. Jadi sebelah kanan dan kiri jaraknya 5 cm. Kemudian di atas jaraknya 3 cm dan yang bawah jarak fotonya belum diketahui, itu misalnya A. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa antara foto dan karton sebangun. Nah, kalian disuruh mencari panjangnya A. Nah, bagaimana caranya? Tetap caranya kalian harus bisa menentukan bahwa karena dua bangun datar antara foto dan karton sebangun, berarti sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Nah, ini karena yang diketahui baru panjang sama lebarnya karton, berarti kita harus nyari panjangnya foto. Ini kalau kita lihat, nah, fotonya kan ini panjangnya. Ini panjangnya foto ini, lebarnya yang sana ya toh. Ini panjangnya karton, ini lebarnya karton. Berarti panjangnya foto berapa? Karena dari sini sampai sini itu kan 50 cm, ini dikita 50 cm. Padahal jaraknya ini fotonya kalau nempel ini 5 cm, ini 5 cm. Berarti panjang fotonya ya 50, jadi panjang keseluruhan dikurangi 5 cm tambah 5 cm. Berarti 50 dikurangi 10, 40 cm. Ini panjang foto. Nah, sekarang kita lihat, kita tentukan perbandingannya. Berarti tinggi foto dibanding tinggi karton, ya atau ini kalau kita lihat. Tinggi foto ini kan bersesuaian dengan tinggi karton. Berarti tinggi foto dibanding dengan tinggi karton sama dengan panjang foto dibanding panjang karton. Bisa dipahami yang ini, perbandingan ini? Ya, bisa ya, mesti bisa. Yuk, akhirnya tinggi foto dibanding, nah tingginya karton ini tadi kan sudah diketahui 40. Ini bagi 40 sama dengan panjang fotonya yang ini 40 dibanding panjang kartonnya yang ini tadi 50. Akhirnya tinggi foto berarti ya 40 kali 40 per 50, berarti tinggi foto ketemu 32. Itu tinggi fotonya ini anak-anakku, ini masih tinggi dari sini sampai ke sini. Yang ditanyakan kan A. Padahal ini jaraknya 3 cm. Berarti selanjutnya, nah A-nya berapa? A-nya ini
Berarti kan jumlah ini keseluruhan dari sini, berarti tingginya karton atau lebar karton jadi 40 dikurangi ini tadi tinggi fotonya ketemu 32 ditambah 3 yang ini 3. Oke, bisa kan? Nah akhirnya A-nya ketemu 40 dikurangi 35 ketemu 5. Jadi jarak antara foto dan karton itu panjang A-nya adalah 5 cm. Ya, udah bisa dipahami ya. Nah, sekarang yang kedua yang ditanyakan luas. Kalau begitu luasnya bagaimana perbandingan luas foto dengan luasnya karton keseluruhan? Nah, karena luas ini tadi bentuknya persegi panjang. Luas itu kan panjang kali lebar. Nah, panjangnya untuk foto ini panjangnya 40, lebarnya ini tadi ketemu, ini tadi 32, berarti 40 kali 32 dibagi luasnya karton 50 kali 40. Berarti lebar foto, luas foto dibanding luas karton adalah ini kalau kita sederhanakan akhirnya ini bagi 40 habis ya, sederhanakan. Ini 32/50 masing-masing kita bagi 2 menjadi 16/25. Jadi perbandingan luas foto dengan luas karton adalah 16:25. Bagaimana untuk penjelasan soal yang ini? Semoga bisa dipahami ya. Oke. Yuk kita lanjut. Ini kami ambilkan dari buku soal nomor 12 anak-anak. Ini miniatur kereta api. Sebuah miniatur salah satu gerbong kereta api dibuat dengan material yang sama dengan kereta api sebenarnya. Jadi persis. Panjang miniatur kereta api tersebut adalah 40 cm. Panjang sebenarnya adalah 10 meter. Dan berat miniatur adalah 4 kg. Berapakah berat kereta api sebenarnya? Nah, berarti panjang miniatur kereta api kan sama dengan bersesuaian dengan panjang kereta api. Berat miniatur ya bersesuaian dengan berat kereta api, sehingga kalau kita perbandingkan berarti panjang miniatur banding panjang kereta sama dengan berat miniatur dibanding berat kereta. Akhirnya ini tadi panjang miniaturnya 40 cm, 40 cm dibanding panjang kereta kan 10 meter. Nah, satuannya harus disamakan cm. 1 meter itu 100 cm. Berarti kalau ini 10 meter berarti ya 10 kali 100 berarti 1000 cm. Nah, ini tadi kan cm. Ini cm juga harus cm. Akhirnya jadi 40 banding 1000 sama dengan berat miniaturnya 4 kilo, berat keretanya berapa? Nah, kalau sudah seperti tadi, kita kalikan silang. Akhirnya berat kereta berarti ya 4 kali 1000 dibagi 40. Ya, akhirnya ketemu berat keretanya 100 kg. Sekian anak-anakku. Tetap semangat anak-anakku. Patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.